Setelah Kalimama pergi, Zulaikha langsung menggoda Yusarsif agar dia mau memuaskan hawa nafsu Zulaikha yang sudah tak terbendung lagi. Zulaikha yang sudah dikuasai oleh setan terus memaksa Yusarsif dengan beralasan bahwa seorang budak harus menuruti perintah majikannya. Akan tetapi di sini Yusarsif lebih patuh kepada penciptanya daripada majikannya yang hanya menginginkan hawa nafsu setan. Di saat memandangi wajah Zulaikha, dia terlihat sangat buruk rupa dan mengatakan bahwa dia akan mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Lantas dengan izin Allah, pintu-pintu yang seharusnya terkunci rapat justru membuka dengan sendirinya dan memberikan jalan untuk Yusarsif keluar dari kamar Zulaikha. Saat itu Zulaikha terus mengejar Yusarsif hingga pada akhirnya sebelum mereka keluar, Zulaikha sempat merobek baju Yusarsif yang berusaha menariknya. Dan saat mereka keluar dari kamar itu, tak disangka Putifar sudah berada di depan mereka. Putifar yang sangat marah langsung menyuruh mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika itu Zulaikha akan menunjukkan kepada semua wanita bangsawan Mesir, karena jika mereka di posisinya maka mereka juga pasti akan tertarik dengan Yusarsif. Dan saat itu dia akan mengadakan sebuah pesta yang nantinya saat para wanita sedang mengupas jeruk, Zulaikha akan menyuruh Yusarsif untuk masuk ke dalam ruangan agar mengantarkan wadah buah dengan dandanan yang terbaik. Lantas hari di mana pesta itu pun akhirnya tiba. Para wanita bangsawan Mesir terlihat sudah hadir dan mulai menggunjing tentang Zulaikha yang melakukan skandal dengan budaknya. Lantas Zulaikha pun mulai membuka acara pesta tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah pesta khusus para wanita bangsawan Mesir untuk tujuan tertentu. Dan ketika para wanita itu mulai mengupas kulit jeruk dengan sebuah pisau yang tajam, tiba-tiba masuklah Yusarsif ke dalam aula itu untuk mengantarkan wadah makanan untuk Zulaikha. Ketika itu semua wanita bangsawan langsung terpana melihat ketampanan Yusarsif yang mengakibatkan mereka melukai jari mereka sendiri dengan pisau yang tajam tadi. Setelah kejadian itu, Zulaikha langsung menyindir para wanita bangsawan itu jika mereka terlalu lemah karena hanya melihat Yusarsif sekali saja sudah kehilangan kendali seperti ini. Sedangkan di sini Zulaikha setiap hari melihat wajah tampan Yusarsif di istana. Di sini Zulaikha juga mengatakan, jika kalian ada di posisiku, apa yang kalian lakukan? Mungkin saja kalian sudah menodai Yusarsif sejak dia masih kecil. Dan para wanita bangsawan itu pun langsung mengakui bahwa Yusarsif adalah makhluk dari langit yang turun ke bumi. Tetapi Zulaikha langsung menyangkal hal itu dan berkata kalau Yusarsif adalah manusia biasa seperti mereka semua. Ketika itu Zulaikha mulai membela diri. Apakah dia pantas disalahkan jika telah terpikat oleh manusia seperti Yusarsif? Lantas semua orang pun akhirnya mengakui bahwa Zulaikha tidak bersalah dan para wanita itu juga mengakui bahwa merekalah yang bersalah. Setelah itu Zulaikha pun mengatakan bahwa tujuan dari pesta ini sudah selesai dan menyuruh mereka semua untuk pergi dari istananya. Lantas Zulaikha pun lalu menemui Putifar dan menyampaikan bahwa dugaannya benar jika para wanita bangsawan Mesir juga pasti akan terpikat dengan ketampanan Yusarsif. Akan tetapi Putifar langsung menampar Zulaikha dan mengatakan bahwa Zulaikha tidak pantas untuk membandingkan dengan wanita murahan seperti mereka semua, karena memang mereka itu bukan wanita terhormat yang tidak bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Greetings to our young handsome. Singkat cerita, Zulaikha mengundang Yusarsif kembali ke kamarnya dan menggodanya sekali lagi. Dan jika Yusarsif tidak mau menuruti perintahnya, maka dia akan menjebloskannya ke penjara. Di sini Yusarsif mengatakan jika penjara adalah tempat yang lebih baik daripada istana yang sama saja dengan api neraka. Ketika itu Rodamun lalu menyarankan kepada Yusarsif untuk meninggalkan istana daripada dia harus dipenjara oleh Zulaikha. Akan tetapi jika Yusarsif lari dari sana, dia akan dianggap bersalah oleh warga Mesir. Di sini Mimi Sabu juga menyarankan Yusarsif untuk meminta pertolongan kepada Amunhotep yang pastinya akan menolongnya.
Akan tetapi Yusarsif kembali menolak karena dia percaya bahwa Allah lebih berkuasa daripada Amunhotep. Di sisi lain, Kalimama terus menghasut Zulaikha agar segera memenjarakan Yusarsif agar nantinya dia menyesal dan mau menuruti perintah Zulaikha. Dan pada akhirnya Zulaikha pun menyetujui saran tersebut dan akan membuktikan bahwa Yusarsif akan menyesal karena telah menolaknya. The special table decker of Femanitan. Amazing. Sementara itu di kuil Amun, Abu Fis akhirnya dipertemukan dengan Anikmahu. Di sana Anikmahu langsung menghasut Abu Fis bahwa Amunhotep dan Potifar memusuhi dewa Amun dan akan menyerang kuil Amun tak lama lagi. Di sini Abu Fis juga merasa bahwa Amunhotep berseteru dengan pendeta kuil, tetapi dia tidak mungkin akan menghancurkan kuil Amun. Lantas Kimuni dan Anikmahu kembali menghasut Abu Fis. Jika pemerintah Mesir berhasil menyerbu kuil Amun, maka mereka juga akan membinasakan semua pengikut Amun. Abu Fis menyarankan agar para pendeta segera bertindak untuk melawan Amunhotep. Tetapi di sini Anikmahu tidak ingin adanya pertumpahan darah yang terjadi karena masalah ini, dan dia hanya berencana untuk melenyapkan dalang asli dari masalah ini, yaitu Amunhotep dan Potifar. Namun di sini mereka memerlukan orang untuk melaksanakan tugas ini demi menyelamatkan kuil Amun. Dan di sini mereka menunjuk Abu Fis lah orang yang tepat karena dia selalu berada di sekitar Amunhotep. Awalnya Abu Fis menolak untuk membunuh Amunhotep. Akan tetapi ketika Anikmahu mengiming-imingi jabatan bahwa jika dia berhasil maka Abu Fis akan menjadi bendahara Mesir dan memberikan dia 1000 keping emas. Lantas pada akhirnya Abu Fis mulai tergiur dengan tugas itu. Tetapi dia masih takut karena jika dia gagal maka keluarganya akan terkena dampaknya. Di sini Anikmahu juga langsung mengatakan jika dia ketahuan jangan sampai dia melibatkan kuil dan para pendeta karena keluarganya pasti akan dilindungi oleh dewa Amun. Akan tetapi jika dia melibatkan mereka semua, maka keluarganya akan segera binasa dan dikutuk oleh dewa Amun. Lantas pada akhirnya Abu Fis setuju dengan tugas itu. Akan tetapi dia meminta 1000 tambahan keping emas karena dia harus menjalankan tugas ini bersama salah satu temannya di istana. Dan hal itu disetujui oleh Anikmahu karena memang harta dewa Amun ini sangatlah banyak dan harus digunakan untuk melindunginya. Di sisi lain, Zulaikha yang berencana untuk memenjarakan Yusarsif, dia pun langsung menemui Potifar dan mengatakan maksudnya itu agar para penghuni di istana Mesir menjadi bungkam. Lantas Potifar pun mulai berpikir dengan rencana Zulaikha itu dan akan membicarakannya dengan Yusarsif. Sementara itu Abu Fis mulai mengajak rekan kerjanya yang juga menghidangkan makanan dan minuman kepada Amunhotep yang bernama Inarus. Dan di sini Abu Fis mengatakan bahwa Amunhotep akan segera membasmi kuil Amun dan para pendeta kuil. Lantas hal itu langsung membuat Inarus kaget karena dia tidak ingin adanya pertumpahan darah yang diakibatkan dari kejadian itu. Maka dari itu Abu Fis mengajak Inarus untuk segera membunuh Amunhotep agar kejadian yang ditakutkan itu tidak terjadi. Di sini Abu Fis berencana untuk meracuni Amunhotep dengan bantuan Inarus saat makan siang nanti. Awalnya Inarus menolak tawaran itu, tetapi karena dia takut jika mereka gagal, maka mereka akan dihukum dengan sangat berat. Akan tetapi karena Inarus ini sudah terlanjur diajak oleh Abu Fis, dan pada akhirnya dia mau bekerja sama untuk membunuh Amunhotep. Sementara itu di istana Potifar, Yusarsif dimarahi oleh Potifar karena dituduh telah menyebarkan aib skandalnya ke seluruh penjuru Mesir. Tetapi di sini Yusarsif menyangkal tuduhan itu karena dia tidak akan mengkhianati Potifar, dan dia juga mengatakan bahwa ada banyak orang saat kejadian itu. Dan Potifar pun langsung mengerti bahwa jika memang bukan Yusarsif lah yang menyebarkan aib itu ke penjuru Mesir. Di sini Potifar juga bingung apa yang harus dia lakukan kepada Yusarsif dikarenakan Zulaikha meminta untuk memenjarakannya agar masalah ini selesai. Lantas Yusarsif pun setuju dengan permintaan itu karena jika dia dipenjara, maka seluruh kota Mesir akan melupakan kejadian ini, dan terlebih Zulaikha juga bisa melupakan dirinya. Selain itu para pendeta juga tidak akan lagi menuduh Potifar bersahabat dengan seorang budak, dan Yusarsif juga akan selamat dari perangkap hawa nafsu para wanita Mesir. Sementara itu Abu Fis dan Inarus mulai menjalankan tugasnya untuk membunuh Amunhotep saat makan siang ini. Ketika itu Inarus terlihat sangat gugup karena dia takut ketahuan
Berbeda dengan Abu Fis yang tetap santai dan menyuruh agar Amunhotep segera memakan makanannya yang sudah diracuni. Dan saat Amunhotep akan memakan makanan itu, tiba-tiba saja Inarus menahannya dan mengatakan bahwa makanan itu sudah diracuni. Lantas mereka pun saling menuduh satu sama lain yang meracuni Amunhotep. Lantas di sini Amunhotep yang sangat marah. Dia pun langsung memanggil pengawalnya dan menyuruh mereka agar menangkap dan menghukum Abu Fis dan Inarus. Tetapi sebelum itu, Amunhotep menyuruh mereka agar mencoba makanan dan minumannya masing-masing untuk membuktikan siapakah yang akan meracuninya. Di sini Inarus yang takut. Dia pun langsung menghabiskan minumannya tadi yang akan diberikan kepada Amunhotep. Sementara itu Abu Fis yang akan memakan makanannya pun merasa takut dan mengaku bahwa dirinya lah yang meracuni Amunhotep. Meskipun telah mengaku, Amunhotep tetap akan menghukum mereka berdua dikarenakan sudah bersekongkol untuk membunuhnya. Di sini Amunhotep berencana untuk memberikan hukuman penggal kepada para pengkhianat itu. Akan tetapi Putifor menyuruhnya untuk bersabar sebentar karena dia akan menyelidiki siapa dalang di balik semua ini. Dikarenakan menurutnya mereka pasti menerima perintah dari seseorang dan tak mungkin itu adalah tindakan spontan dari mereka berdua. Well, he asked me to poison the Pharaoh's wine, but I didn't do. What wrong had the Pharaoh ever done you? No one. Dan saat itu Putifor pun langsung menginterogasi mereka berdua. Di sini Abu Fis mengatakan bahwa dia sendirilah yang akan merencanakan pembunuhan itu karena dia sudah marah dengan Amunhotep yang akan menghancurkan kuil Amun dan akan membunuh para pendeta kuil. Mendengar hal itu, Putifor mulai curiga dengan Abu Fis karena dia bisa mengetahui rencana Amunhotep itu. Sementara itu Inarus mengatakan bahwa dia hanya diajak oleh Abu Fis untuk meracuni Amunhotep dikarenakan dia juga merasa kesal dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun. Akan tetapi di sini Inarus tidak jadi meracuni minuman itu karena dia takut terkena hukuman. Putifor lalu menyuruh prajurit memindahkan mereka berdua ke penjara Zawiyah secara sembunyi-sembunyi tanpa dikenali oleh orang lain. Dan pada akhirnya mereka berdua pun dibawa ke penjara pusat Mesir yang bernama penjara Zawiyah. Sebelum mereka dibawa masuk, Huranhub berpesan kepada penjaga bahwa mereka berdua adalah tahanan khusus dari Amunhotep dan jika ada orang yang mencari mereka, maka segeralah melaporkannya kepada Potifar. Singkat waktu, pada akhirnya Yusarsi pun dimasukkan ke penjara sesuai dengan keinginan Zulaiha. Di sini dia diiringi oleh seluruh penghuni istana yang sangat mencintainya. Saat akan meninggalkan istana, semua orang tampak bersedih karena akan segera berpisah dengan Yusarsif yang sudah membuat istana itu menjadi sangat nyaman.